ini tetap jangan hilang, umpamanya ada persentasenya kecil ya, lagi nggak dicatat. Monggo berusaha untuk ini ada untuk mencari ilmu di majelis ilmu. Itu yang lalu masalah ini muasabah. Muasabah dan manfaatnya. Bukan muasabah toh, kalau belum muasabah terus dan manfaatnya. Nah sekarang, apa manfaatnya? Muasabah itu introspeksi, evaluasi diri, merenung. Ya, itu kira-kira manfaatnya apa? Bu, ayo benar fokus kalau biasa ngajar ke sekolah itu kan ya anak-anak saya kerja dulu orang langsung ulang, ayo ini buka buku ini enggak, tapi saya ulang dulu untuk merefresh ya penyegaran. Manfaatnya adalah kita tahu aib-aib kita tahu kekurangan kita, tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa? Kita juga tahu hak-haknya Allah. Ya, haknya Allah tahu apa. Ya, itu yang terpenting itu. Dan yang terpenting juga setelah kita mengetahui itu semuanya adalah memperbaiki diri. Ini pentingnya muhasabah. Dan muhasabah tidak dilakukan setiap tahun sekali atau sebulan sekali, tapi yang bagus adalah setiap waktu. Dan monggo biar cepat kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dengan baca basmalah apa yang kita lakukan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita simak ya, saat itu simak dipahami betul dan yang terpenting adalah diamalkan. Ilmu enggak diamalkan berkali-kali useless, mubazir ya, itu amalkan semaksimal mungkin. Monggo kita simak baik-baik. Monggo Ustaz. Ya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa natubu ilayhi jami'i dzunubina wa khatayana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Khususnya di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dalam keadaan tenang, dalam keadaan merdeka, di mana sebagian dari saudara-saudara kita di belahan bumi Palestina masihlah harus ya begadang malam-malamnya ya kan, di waktu-waktu setiap menitnya, setiap detiknya gitu kan, mendengar suara peluru dan rudal ya. Maka kita doakan ya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan. Kemudian para pejuangnya diberikan kemenangan atas musuh-musuh Islam, dan semoga Allah ya, segera berikan ya kepada kaum muslimin ya kembali kepada kesadaran keimanan mereka, sehingga tidak lupa kewajiban ya terhadap saudaranya yang ada di bumi Palestina. Kemudian rasa syukur itu harus kita wujudkan ya dalam amal yang nyata
yaitu bertambahnya greget kita ya untuk ibadah ataupun untuk menambah ilmu, ya kan. Jadi kalau dulu para ulama kita ya berjuang sampai mengorbankan jiwa, raga, ya, harta, nyawa mereka karena mereka sadar betul untuk bisa beribadah dengan nyaman, untuk dapat belajar ya dengan tenang, itu tidak mungkin diraih kalau bumi itu masihlah terjajah. Maka mereka merelakan, ya kan, merelakan harta mereka, merelakan nyawa mereka demi anak cucunya kita semuanya itu, supaya bisa beribadah dengan tenang, bisa belajar ya dengan nyaman. Ya, maka sebagai bentuk rasa syukur daripada nikmat kemerdekaan itu ya, dan penghargaan kita terhadap tetesan darah ya para syuhada yang memerdekakan negeri ini, belajarlah dengan giat ya, belajarlah dengan giat, beribadahlah dengan tekun ya, sebelum ada masa-masa yang sulit untuk kita melakukan itu semuanya. Salawat serta salam semoga teraturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana kita senantiasa meneladani ya, langkah-langkah beliau, setiap nasihat maupun baik perkataan maupun perbuatan yang senantiasa menjadikan warisan terbaik untuk generasi umat Islam ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kemarin kita membahas ya tentang faedah daripada melakukan muhasabah yang tadi sudah disebutkan ya, termasuk diantaranya adalah mengetahui aib-aib diri kita, sebagaimana perkataan Arab mengatakan malam yattali ala ayubi nafsi lam yumkinhu izalatuhu. Siapa yang tidak pernah ya mau meneliti ya keburukan pada dirinya, maka mustahil baginya untuk menghilangkan keburukan itu. Maka yang pertama, cari dulu ya, cari dulu sumber aibnya. Ibarat itu ban bocor itu kan, cari dulu di mana pakunya kan begitu ya. Tapi kalau nggak mau peduli dengan di mana pakunya gitu kan, asal dipompa terus ya, kempes terus gitu kan. Tapi kalau ketemu di situ akar masalahnya, maka lebih awet ya dampaknya terhadap keimanan dan ketakwaan kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Yunus bin Abd kemarin sudah kami sampaikan ya, Yunus bin Abd mengatakan inni la ajidu mi'ata khaslatan min hisalil khair ma a'lamu anna fannu nafsi minha wahidatan. Ya, saya telah melihat banyak sekali kebaikan ya pada diri saya ya, tapi saya rasa tidak ada satupun yang sempurna. Artinya ketika kita jujur ya terhadap diri kita sendiri itu ya, terkadang kita ketahui ya ada saja yang nyelip ya di dalam amal-amal kebaikan kita itu, ya kan. Ada saja di sana cacatnya gitu kan. Entah mungkin karena sedikit malas, entah mungkin karena kurang ilmunya, mungkin juga ya karena faktor yang lain ya, ada sedikit riya atau mungkin ada sedikit sum'ah ya supaya didengar atau lainnya dari penyakit-penyakit yang dapat menggerogoti amal-amal soleh kita itu. Kemudian yang kedua apa tadi? Ayyuraf haqullahi ta'ala, dengan melakukan muhasabatun nafas kita mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan. Sehingga dengan mengetahui hak-hak Allah ta'ala ya akan menjadikan kita ini lebih waspada terhadap diri kita ya. Sehingga ketika kita mengetahui aib yang ada pada orang lain ya, kita akan melihat lebih banyak aib yang ada pada diri kita. Wa yaftah lahu babul khudu'i wadh-dhulli wal inkisar baina yaday rabbih, sehingga menjadikan kita ini lebih tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehebat-hebatnya kita melakukan tahajud ya kan, tetap masih banyak yang lebih hebat daripada kita semuanya. Sehingga orang yang bersih hatinya ya kan, orang yang bersih hatinya ketika melihat ya aib atau kesalahan yang ada pada orang lain, dia akan kembalikan kepada dirinya terlebih dahulu ya kan. Ya memang
mungkin ada dari saudara kita sesama muslim, atau tetangga kita, atau mungkin anak murid kita, ya kan, atau mungkin ada bahkan pada guru kita ya suatu cacat atau kekurangan. Tapi ketika kita kembalikan pada diri kita sendiri, oh ternyata saya sendiri banyak kekurangannya, ya banyak kesalahannya. Ya, seandainya semua orang seperti itu, masya Allah itu kan damai dunia itu. Ya kan, seandainya rumah tangga itu dibina seperti itu, masya Allah rukun sekali itu. Ya, maka ketika ada istri mau membentak suaminya, melihat pada dirinya sendiri. Ada suami mau memarahi istrinya, lihat pada dirinya sendiri. Oh ya, bagaimanapun istri ya didikan saya. Gitu. Ada orang tua mau marah pada anaknya, gitu kan? Ya bukan berarti nggak boleh marah, gitu kan? Artinya marah yang emosional, gitu kan? Maka dia akan melihat pada dirinya sendiri kekurangannya. Ya, ada seorang guru mau marah pada muridnya juga, dia akan mengaca pada dirinya sendiri, ya kan? Datangnya mereka ke sini, ya kan, mau memperbaiki diri, gitu kan? Ya kalau sudah bagus ngapain ke pondok kan, gitu. Ya kan? Artinya mereka didatangkan Allah untuk ujian bagi kita, gitu kan? Ujian bagi kita. Maka prinsip dalam berdakwah atau ngajar itu, kalau di dalam bahasa Jawa itu, nek awake dhewe isih rewel, aja rumangsa bisa ngomong kan begitu ya. Maka itu penting sekali. Nah, maka ketika menyadari konteks itu, oh ternyata apa yang ada pada diri kita dari kekurangan-kekurangan itu juga nggak kalah jauh lebih banyak daripada orang yang kita anggap di depan kita itu ada kekurangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Kemudian bab selanjutnya adalah tentang as-sabr, yaitu kesabaran. Ya, tentang kesabaran. Ya, sabar itu mudah diucapkan, sulit dilakukan. Tapi sesulit apapun sabar itu harus dilatih, kan begitu. Ya, sabar itu harus dilatih. Karena enggak akan ada di sana ibadah yang khusyuk, enggak akan ada amal yang ikhlas, ya kan? Enggak ada perjuangan yang betul-betul tulus kalau tidak ada dilambari kesabaran. Maka sabar ini dengan iman itu seperti dua hal yang tidak boleh terpisahkan. Innallaha subhanahu ja'ala sabra judan la yabqu. Maka Allah jadikan kesabaran itu adalah sebuah harta atau perbendaharaan yang tidak akan mungkin di sana merugi. Wasariman la yanbu. Ya, yang senantiasa tumbuh, ya tidak akan di sana punah kalau ada kesabaran itu. Wajun dan ghaliban la yahzum. Bahkan kesabaran itu dikatakan seperti pasukan atau tentara yang tak terkalahkan. Fahusnan hasinan la yahdum, dan seperti tembok, ya, seperti benteng yang kokoh yang tidak pernah bisa dirobohkan. Fahuwa nasrun ikhwan syaqiqan. Maka kemenangan dan kesabaran itu seperti dua saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengulang-ulang dalam Al-Qur'an, ya, memuji orang yang bersabar. Kemudian bukan hanya dipuji oleh Allah, ya kan? Bukan hanya dipuji oleh Allah. Bahkan orang yang sabar ini, ya, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menyempurnakan bagi mereka pahala mereka tanpa batas. Ya, karena kesabaran itu bahkan ya pahalanya dilipat gandakan hingga tak terbatas. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran mereka itu Allah janjikan kemenangan-kemenangan. Ya. Allah berikan kepada mereka kemerdekaan yang nyata. Maka di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Maka bersabarlah kalian, ketahuilah sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ya, kosok wangsulipun berarti kalau orang itu enggak sabaran, Allah enggak bersama mereka. Maka dikatakan al-istijal minasyaiton, gitu kan? Orang yang tergesa-gesa itu barengnya karo setan, kan begitu. Ya kan? Dulu kita waktu masih nyantri, ya, masih nyantri itu diwelingi sama Pak Yai, gitu kan.
Jadi di antara bentuk ketergesa-gesaan itu menimbulkan apa? Kita sering kelupaan sesuatu. Ya, kelupaan sesuatu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, menjadikan amal kita itu nggak sempurna. Dalam hal apapun, baik dalam ibadah maupun dalam urusan-urusan dunia, yang namanya tergesa-gesa itu, ya akhirnya endingnya adalah, ya apa yang kita lakukan itu jadinya nggak sempurna. Terus kemudian yang ketiga adalah penyesalan di akhirnya. Wah, ini yang paling terakhir, yang masalah penyesalan ini yang menyakitkan gitu. Ya kan. Coba kalau tadi nggak tergesa-gesa, maka dalam hal apapun istijal itu madmum, ya kan, tercela. Ya, maka murid-murid pun juga demikian. Ya, Anda menghafal Al-Quran nggak usah tergesa-gesa gitu kan. Lah gimana Ustaz? Ada targetnya gitu. Ya, target itu kan ideal, ya kan. Target itu adalah ideal atau apa istilahnya, patokan yang dibuat ya supaya Anda itu nggak malas gitu loh. Tapi kalau Anda sudah sungguh-sungguh kok ternyata nggak nyampe target gitu kan, ya itu memang dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, kan begitu saja. Ya kan. Artinya ada orang yang memang Allah berikan kelebihan ngapalnya cepat gitu kan. Ada yang Allah berikan kelebihan meskipun hafalannya agak lambat, tapi dia punya kecerdasan yang lain gitu kan. Ya, dalam konteks ini juga perlu diperhatikan. Saya dulu juga punya murid yang ngapal Qur'annya itu lambat sekali, ya kan. Bahkan kadang direwangi jam 12 malam itu sudah bangun ngapal gitu kan. Besok setoran itu hanya bisa 2 ayat ya, atau setengah halaman gitu kan. Padahal direwangi peng-pengan itu menghafalnya gitu kan. Yang lain tidur direwangi melek, tapi ya tetap segitu dapatnya gitu. Ya kita maklumi, artinya karena usahanya juga sudah luar biasa gitu kan. Usahanya luar biasa. Tapi dia sabar gitu kan. Ya. Sabar ya, sehingga akhirnya selesai juga. Meskipun yang lain 2 tahun, dia harus 4 tahun. Ya kan. Tapi ketika ujian akhir tahfidz, ternyata malah lancar daripada yang khatamnya duluan. Ya artinya bukan berarti sesuatu yang lambat itu terus kemudian buruk, ya kan? Ya kan? Kemudian fadhafara as-sabiruna bihadhil ma'iyyati bi khairid dunya wal akhirah. Maka demikian di dalam Al-Quran pun juga disebutkan orang-orang yang memiliki kesabaran, ya, yang mereka senantiasa menghiasi dirinya dengan kesabaran, mereka akan memperoleh kebaikan-kebaikan dunia, bahkan kebaikan-kebaikan akhirat. Wa fazu biha bi ni'amihil batinah wad dhahirah, dan mereka akan memenangkan ya dengan kesabaran itu nikmat batin maupun nikmat dhahir. Ya, nikmat batinnya didahulukan, terus kemudian nikmat dhahir. Maka memang karena sabar itu adalah amalan hati, yang disasar pertama adalah ketenangan hati. Ya, ketenangan hati. Baru di sana nanti nikmat yang bersifatnya dhahir. Wa ja'ala subhanal imamata fid dini ya manutatan bis sabri wal yaqini, faqala ta'ala wa biqauli ihdal tatun wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman ya di dalam surat As-Sajdah ayat 24, ya Allah Ta'ala berfirman wa ja'alna minhum, ya karena kesabaran itu kami jadikan di antara mereka itu a'immatan, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang mereka memberi petunjuk berdasarkan perintah kami, memimpin, memerintah berdasarkan perintah kami, lamma sabaru, ya karena kesabaran mereka itu wa kanu bi ayatina yuqinun, dan adalah mereka itu senantiasa yakin dengan ayat-ayat kami. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita menghendaki ya menginginkan ya menginginkan Allah pilihkan untuk kita itu a'immah,
Ya, a'immah itu para pemimpin. Ya, para pemimpin. Yang apa? Yang mereka itu memimpinnya, memerintahnya, ya, itu mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kuncinya adalah kesabaran. Ya, kesabaran dalam hal apa? Kesabaran dalam hal ya dakwah, ya kan? Kesabaran dalam hal apa? Kesabaran dalam menjalankan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya kan? Wah, ini kalau dijelaskan panjang ini. Ya kan? Nah, terkadang orang itu istijal, ya, tergesa-gesa, pengennya segera dapat ini, pengennya langsung semuanya bisa diterapkan, terus pakai jalan pintas. Ya kan? Sehingga hasilnya juga kurang baik. Tergesa-gesa pengen syariat langsung bisa ditegakkan, tapi dengan cara apa? Ya, dengan cara kekerasan. Maka itu juga kurang bagus. Ya. Kalau kita menyadari bahwa memang ini adalah posisi fitan atau memang akhir zaman itu banyak fitnah itu kan. Ya, maka kesabaran membawa akidah, mendakwahkan kebenaran, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf, menahan dari kemungkaran. Ya kan? Baik dengan lisannya, tangannya, tulisannya, ya kan? Lebih-lebih ini juga tahun-tahun politik gitu kan. Tahun nanti 14 Februari 2024 ya kan, ada Pilpres, Pilgub, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi butuh kesabaran diri, ya kan? Ya, jangan sampai iman kita dibeli dengan amplop gitu kan. Jangan sampai iman kita, kebenaran itu dijual hanya untuk secuil kenikmatan, kemudian kita menderita, ya kan, dalam waktu yang lama. Ya, jangan sampai. Maka khusus hal itu kami pesankan, ya kan, kami pesankan pada jamaah semuanya, dari tips memilih, ya, ini agak melenceng gitu, tapi karena ini penting ya, tips memilih, ya kan. Yang pertama, jika memang pasangan itu yang disandingkan sama-sama buruknya, maka ambillah yang paling sedikit buruknya, ya kan. Kalau yang dipasangkan itu sama-sama baiknya, maka ambillah yang paling banyak kebaikannya. Ya, kalau yang dipasangkan itu baik dan buruk sudah jelas, ya kan. Anda harus memilih yang baik, gitu kan. Anda harus memilih yang baik. Dari mana menilai baik dan buruk itu? Lihat aja sejarahnya, track recordnya, gitu kan. Bagaimana sepanjang selama ini, gitu kan. Maka itu penting. Terus kemudian yang terakhir, yang ini juga tidak kalah penting, ya. Ketika Anda mau memilih, siapkan alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa apa saja yang Anda pilih itu nanti juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Makanya pilih dan memilih itu bukan urusan sedetik menyoblos gitu. Ya kan? Bukan urusan sedetik nyoblos, tapi itu ada konsekuensinya nanti di akhirat. Ya, maka mudah-mudahan Allah pilihkan untuk kita semuanya pemimpin yang memang sayang dengan kita, ya, sayang dengan din kita, yang senantiasa juga ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Maka memang syarat diberikannya kepemimpinan yang baik itu adalah kesabaran, ya. Yang menjadi petani, ya, sabar, ya, di dalam menjalankan pertaniannya, tidak ngambil galengannya orang lain, ya kan. Yang menjadi pedagang sabar dalam berdagangnya, tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, mengurangi timbangan, melakukan riba dan lain sebagainya. Yang jadi pelajar juga sabar dalam belajarnya, ya. Insya Allah kalau kesabaran yang Anda jadikan sebagai batu bara dalam melakukan amal-amal ketaatan, nanti juga sampai, ya, pada kemenangan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Yang dakwah gigih dalam dakwanya, sabar menegakkan tauhid, ya, memerangi kesyirikan, ya, dan lain sebagainya. Wa akhbara ta'ala anna sabra khairun li ahli, ya, muakkidan bil yamini, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan juga tentang bahwa kesabaran itu akan berdampak baik bagi orang yang memilikinya.
Bahkan Allah sampaikan ini dalam bentuk sumpah, ya. Wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Di surat As-Sajdah ayat 126. Ya, 126. Wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Dan seandainya Anda mau bersabar, sungguh kesabaran itu adalah pasti akan berdampak baik bagi orang yang bersabar itu, ya. Jika Anda mau bersabar, ya, ketahuilah sesungguhnya kesabaran itu pasti akan berdampak baik kepada orang yang bersabar itu. Artinya kalau Allah takkidkan di sini dengan sumpah, ya, bahwa orang yang bersabar itu tidak akan merugi. Ada yang mengatakan, Ustaz, sabar itu kan ada batasnya. Ya, batasnya sabar itu mati. Iya kan? Batasnya sabar itu mati. Iya kan? Kalau sudah mati sudah itu. Pentoknya kesabaran. Artinya selagi Anda masih hidup, masalah segede apapun dari siapapun, maka sabar itu adalah senjata yang paling utama. Bagaimana seorang ayah menghadapi anak, ya kan? Dengan segala kerumitannya, atau mungkin ada kekurangan-kekurangan pada anak itu. Bagaimana seorang guru menghadapi murid, gitu kan? Ya sabar itulah senjatanya, gitu kan? Sabar itulah senjatanya. Lah gimana Ustaz? Saya sudah nasihati murid saya ini sekali dua kali. Saya sudah nasihati anak saya ini sekali dua kali, tapi nggak pernah mendengarkan. Tapi masih hidup kan? Halo? Anaknya masih hidup. Ya kan, anaknya masih hidup. Terus kemudian orang tuanya juga masih hidup. Artinya selama masih hidup, kesempatan untuk berubah itu masih ada. Gitu loh. Seperti halnya Nabi Nuh alaihissalam ketika mendakwai putranya, meskipun endingnya akhirnya wahala bainahumal mauj, akhirnya terpisahkan oleh air itu, air bah. Ya kan? Anaknya akhirnya mati tenggelam. Nah, endingnya kapan itu? Mati salah satunya, kan begitu. Sama seperti halnya bagi seorang dai nggak boleh berputus asa. Seperti apapun yang didakwahinya, ya kan, sesulit apapun mereka, gitu kan. Tugasnya adalah menyampaikan lalu bersabar. Ya, soal hidayah itu masuk ke hatinya atau perubahan itu bisa terjadi pada dirinya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Asal cara kita menyampaikan benar, ya kan, hasilnya kita serahkan pada Allah Ta'ala. Ini yang penting, ya kan. Ini yang penting. Makanya kalau saya masih ingat nasihatnya Mbah Mun itu, ya, yang terkenal, Mbah Maimun Zubair itu. Kalau kamu itu didik muridmu, ya, jangan dalam benakmu itu menginginkan muridmu itu jadi pinter kabeh. Wes ngentek kita tenaga itu nanti, ya kan. Pokoknya kudu pinter kabeh, pokoknya kudu khatam kabeh, gitu kan. Ya. Itu akan menguras energi, menguras otak, menguras kesabaran, gitu kan. Udah jalankan aja apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Anda. Nanti Allah yang memintarkan. Di antara mereka mungkin ada yang kekurangan dalam hal kecerdasan, tapi Allah berikan kecerdasan yang lainnya, ya. Mungkin luwih prigel, mungkin luwih ya bisa diajak berjuang dan lain sebagainya. Saya mendapati seperti itu, ya Bu, ya. Ya, saya mendapati murid-murid itu seperti itu. Ya. Allah berikan kelebihan di sisi yang satu, Allah berikan kekurangan di sisi yang lain, tapi insya Allah semuanya saling melengkapi. Karena nggak mungkin Allah mengirimkan itu tanpa asbab. Ya, maka apapun di sana hasil akhirnya bagi orang yang bersabar itu pasti baik. Meskipun di dunianya kelihatannya dia kalah, gitu kan. Coba Anda lihat bagaimana Asiyah istri Fir'aun, gitu kan. Kalau secara zahir, ya secara kasat mata, wong dia meninggal dicemplungkan ke air yang mendidih, ya kan. Kisahnya Asiyah istri Fir'aun. Kalau dari kasat mata pandangan dunia kita ini kalah, gitu kan. Tapi kalau dipandang dari sisi keyakinan, keimanan, kesabaran, ini menang.
Dan kemenangan yang hakiki itu adalah kemenangan di akhirat, gitu loh. Dunianya kalah, tapi di akhirat Rabbi bni indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu rumah di surga. Allah bangunkan itu, jadi miliknya, jadi kemenangan untuknya. Asia istri Firaun, ya kan? Jadi tidak ada ceritanya orang yang sabar itu terus menderita. Nggak ada ceritanya orang yang sabar itu terus kemudian, ya kan, kalah gitu kan. Semua orang sabar itu endingnya menang. Ya Bu ya. Jadi ini harus digarisbawahi ini ya. Semua yang bersabar itu endingnya menang. Ya. Kemenangan itu dilihat dari bukan dohirnya, ya, tapi hakikatnya gitu ya. Hakikatnya. Ashabul Ukhdud. Masih ingat ceritanya? Ashabul Ukhdud. Masih kenal? Bu? Kelingan mboten Bu? Mboten kelingan Ustaz. Kalau kelingane nek sinetron. Ya kan, kutila ashabul ukhdudin nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Bagaimana kisah ashabul ukhdud, ya kan? Anak kecil yang bersama orang-orang beriman yang oleh raja yang zalim dibuatkan parit, kemudian mereka semuanya dicemplungkan di situ, dibakar di situ. Hanya lantaran apa? Enggak mau meninggalkan keimanan, ya kan? Bahkan si raja yang zalim ini enggak bisa membunuh si anak kecil yang punya keimanan yang hebat itu. Sampai matinya pun akhirnya si anak kecil ini yang milih, gitu kan? Caranya, gitu kan? Nanti kalau Anda mau memanah saya, panah pelipis saya ini, baru saya bisa meninggal, ya kan? Karena dipakai cara apapun dia nggak bisa mati ini anak. Karena itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apakah terus kemudian ketika anak ini berhasil mati, terus kemudian raja ini dikatakan sukses? Enggak, gagal sama sekali. Ya kan? Karena kemenangan yang hakiki adalah kemenangan iman. Ya kan? Iman. Anda menang pilpres tapi menjual iman, kalah sebenarnya. Maka jangan melihat bagaimana saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina ada yang banyak menjadi korban, rakyat sipilnya dan sebagainya, sampai ke hari berapa ini? 60-an ya. Itu yang meninggal sudah mencapai angka 16.000. Ya, 16.000. Sedikit atau banyak, Bu? Sedikit atau banyak? Tapi Anda lihat anak kecil, orang tua di sana, nggak ada di sana yang menyesal, ya kan? Nggak ada yang menyesal. Bahkan anak-anak kecil kalau ditanya, saya nggak takut, dilempar bom saya nggak takut, dirudal saya nggak takut, silahkan datang semuanya, saya punya Allah. Ya Bu ya, ini namanya kemenangan, gitu kan? Ya, kemenangan, iman yang tidak bisa dibeli, iman yang tak bisa ditakut-takuti, ya kan? Mungkin secara fisik, ya kan, mereka meninggal, tapi mereka syahid, mereka menang, ya kan? Ish kariman au mujahidan, hidup mulia menang, syahid juga menang, gitu. Maka itu prinsipnya orang beriman, ya. Maka orang yang bersabar semuanya diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala, ya, meskipun menurut kacamatanya ahlu dunya itu adalah kekalahan, tapi kemenangan hakiki adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhbar anna as-sabr wa taqwa la yadurru kaidal adu walau kana dza taslit. Allah Ta'ala mengabarkan dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Ali Imran ayat 120, bahwa kesabaran dan ketakwaan, ya, dengan kesabaran dan ketakwaan tidak akan mencelakai kita, ya, dari musuh-musuh kita, meskipun mereka punya segala persenjataan, punya segala kekuatan, ya kan? Allah Ta'ala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in tasbiru,
wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima yaf'aluna muhit. Ya, innallaha bima ya'maluna muhit. Wa in tasbiru, kalau kalian bersabar, wa tattaqu, dan kalian bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, sungguh tipu daya mereka tidak akan membawa madarat sedikit pun pada kalian. Sesungguhnya Allah itu atas apa yang mereka perbuat itu senantiasa ya mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka suatu prinsip dalam akidah kita itu ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hakikatnya meyakini tidak ada manfaat, tidak ada madarat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun semua orang berkumpul untuk mencelakai Ibrahim, ya kan? Kalau Allah takdirkan Ibrahim menang, Ibrahim selamat ya dari dibakar api yang membara, yang berkobar, yang tinggi itu, Allah selamatkan Ibrahim. Ya kan? Sekalipun semua orang berkumpul untuk menyelamatkan Namrud ya dari seekor nyamuk yang kecil yang masuk ke hidungnya itu, tidak ada yang bisa menyelamatkan Namrud, gitu kan? Bayangkan, remeh banget gitu kan? Dengan segala kecanggihan teknologi, segala kekuatan politik, segala kekuatan ekonomi, hanya Allah kirimkan nyamuk masuk telinganya, masuk hidungnya, is dead, mati dia. Ya kan? Sebaliknya ketika Ibrahim, ya kan, semua orang mengumpulkan kayu untuk menyalakan api yang besar, saking tingginya, ya kan, cara meletakkan Ibrahim itu dilemparkan pakai manjanik, saking tingginya kobaran api itu, ya kan. Orang mengumpulkan kayu, kayu sudah menumpuk, bingung piye carane ndokoke Ibrahim ning dhuwur saiki gitu kan. Karena kayunya sudah terlalu tinggi. Maka akhirnya Ibrahim diikat tangannya, disumpal mulutnya, terus kemudian diletakkan di manjanik, dilemparkan pakai manjanik itu ke atas bara api. Tapi apakah Ibrahim terluka? Sama sekali tidak. Maka ini yang harus dimiliki kaum mukminin. Ya, di dalam kesabaran dan ketakwaan itu, itulah kunci daripada kemenangan. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Kemudian wa allaqal falahu bis sabri wat taqwa. Dalam ayat yang lain dalam ayat yang lain di surat Ali Imran ayat 200, ya kan? Bahkan Allah ikatkan kemenangan itu dengan kesabaran dan ketakwaan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian, wasabiru, dan sabarlah kalian. Jadi sabar di atas kesabaran. Kalau di dalam ayat yang lain wastabir. Ya, wastabir, istobaro, dari kata sobaro dapat tambahan tok, artinya kesabaran di atas kesabaran. Sabar meneh, wis sabar meneh. Ya kan? Karena memang sabar itu bisa naik, bisa kempes, Bu. Ya kan? Sabar itu bisa ngembang, bisa ngempes, bisa naik, bisa turun, ya kan? Lah apa hal yang bisa menjadikan kesabaran itu naik turun? Halo, jenengan nek saged sabar niku pas pripun, nek pas rasa sabaran niku pas pripun? Ya. Hah? Pas sabar enake manut ya. Soalnya bar melok pengajian kan begitu kan? Wis suwi ra pengajian sabare ilang, ngoten nggih. Artinya apa? Kesabaran itu selalu berdampingan dengan keimanan. Ketika imannya naik, sabarnya ikut naik. Ketika imannya turun, sabarnya ikut Lah supaya imannya senantiasa stabil, supaya imannya naik, nutrisinya iman apa?
Kalau nggak zikir, ilmu. Ya kan, zikir itu macamnya kan banyak, dijaga sholatnya, dijaga wiridnya, kan begitu, dijaga baca Qur'annya, atau tolabul ilmi, nuntut ilmu. Ini nutrisinya iman kan, kita sudah bahas kemarin. Kenapa sampai kehabisan kesabaran? Karena imannya turun. Wah, saya sudah kehabisan kesabaran saya, Ustaz. Harus saya layani tetangga saya ini. Kenapa demikian gitu kan? Iya kan? Kenapa sampai kehilangan kesabaran? Karena imannya tuh turun, itu kan. Karena imannya turun. Ya kan? Saya sudah kehilangan kesabaran dengan anak saya. Kenapa kehilangan kesabaran? Ya kan? Padahal Allah masih memberikan kehidupan, ya kan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Allah SWT menyatakan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana Allah itu mencintai orang yang bersabar, gitu kan. Di surat Ali Imran juga ayat 146. Di dalam ayat ini wa fi dzalika a'dhamu targhib lirraghibin. Ini termasuk dorongan yang kuat ya bagi mereka yang senantiasa menghendaki kecintaan Allah. Allah Ta'ala menyampaikan wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah itu sungguh mencintai orang yang bersabar. Jadi setidaknya kalau alasan Anda untuk bersabar itu bukan menang dan kalah gitu kan, bukan untuk menang dan kalah, setidaknya Anda bersabar itu karena Anda ingin dicintai Allah. Itu sudah cukup, sudah. Sabar. Ya Allah, sabar. Ya Allah, sabarkan hati saya, sabarkan ya. Ya kan? Supaya apa? Termasuk yang dicintai Allah, ya kan? Jadi pikirannya sudah nggak lagi menang kalah gitu kan. Tapi setidaknya saya ingin dicintai Allah. Ya, melihat kondisi politik yang mengaduk-aduk perasaan pikiran gitu kan. Sabar, jangan sampai terbawa gitu kan. Jangan sampai terbawa emosi, jangan sampai terbawa berita ya kan. Jangan terus kemudian kehilangan tabayun ya kan. Kemudian latah ya kan. Gampang mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu yang itu tidak diketahui, ya kan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan bisyarah, ya kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar itu bisalasin dengan 3 hal. Kullun minha khairun mimma alaihi ahlud dunya. Yang setiap ketiga-tiganya ini jauh lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh ahlud dunya. Faqala ta'ala wabassiris sabirin. Apa? Wabassiris sabirin. Surat Al-Baqarah ayat 155 157. Wabassiris sabirin. Berikanlah kabar gembira atas orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, yang ketika mereka ditimpa musibah qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah miliknya Allah dan hanya kepada Allah kami dikembalikan. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Maka yang demikian itu bagi mereka yang pertama apa? Salawatum mir rabbihim. Ya, Allah bersalawat untuk mereka. Ya kan? Salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka akan diberikan rahmat oleh Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan Allah akan berikan kepada mereka petunjuk. Ya kan? Maka keutamaan yang dimiliki orang yang bersabar bahwa Allah akan memberikan Allah akan bersalawat untuk mereka, Allah akan memberikan mereka rahmat, Allah akan berikan mereka petunjuk. Ya. Maka puncak kesabaran ini di dalam jihad. Ya kan? Di dalam jihad, baik itu jihad qital, jihad dalam bentuk peperangan maupun jihad melawan nafsu kita. Ya kan? Maupun jihad melawan nafsu kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala mengatakan walladzina jahadu fina
lanahdiyannahum subulana wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan adapun orang-orang yang berjihad di jalan kami, baik itu dengan hartanya, jiwanya, ya kan, nyawanya, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan berikan kepada mereka petunjuk jalan-jalan kami. Jalan-jalan apa? Jalan-jalan kemenangan. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan sungguh Allah itu untuk memenangkan mereka itu sangat mampu. Nek gur gawe menang gampang gitu kan. Nek gur gawe menang Rasulullah menghadapi orang kafir, ora usah dadak perang kan begitu kan ibaratnya. Tapi Allah pengen menguji kesabaran itu. Iya kan? Karena dengan melihat kesabaran itulah akan teruji iman kita. Diuji dengan anak, diuji dengan harta, diuji dengan kedudukan, diuji dengan pekerjaan, ya kan? Sabar ora nggih. Nek sabar lulus, nek lulus menang itu kan. Kalau hanya untuk mengalahkan Fir'aun kan gampang oleh Allah, dia yang menghidupkan. Kalau diklik tombolnya mati Fir'aun selesai kan Bu ya. Tapi tidak harus berperang. Kalau Allah ingin menghabiskan Yahudi itu gampang kan begitu Bu ya. Kirim aja malaikat gitu kan. Habis itu Israel kan atau Zionis. Tapi kenapa harus ada yang menjadi korban? Kenapa harus ada yang berperang dan lain sebagainya? Yaitu tadi kesabaran. Termasuk dalam hal seperti ini kan menjadi ketahuan kan di antara orang-orang beriman ini, siapa yang benar-benar keimanannya dan mencintai saudara muslimnya, dan siapa yang munafik gitu kan, malah mendukung Zionis kan, ketahuan, ya kan. Pokoknya ketika terjadi sirah ya, pertengkaran antara hak dan batil, itu sebenarnya adalah apa? Sebenarnya adalah apa? Sebenarnya adalah ayaan Allah SWT. Ayaan itu apa? Saringan. Ya, saringan Allah SWT. Ya. Ketika ada pertengkaran atau perperangan antara yang hak dengan yang batil dalam hal apapun, itu sebenarnya adalah terjadi tamhis. Ya kan? Liyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafir. Di ayat di situ. Ya, sing benar-benar beriman, ya kan, akan terpilih, yang kafir jatuh, yang munafik jatuh. Ya kan? Maka ini kita mendekati akhir zaman. Dan di akhir zaman itu akan banyak terjadi tamhis, ya kan, peristiwa pengayaan oleh Allah Ta'ala, sehingga betul-betul nanti tersisa orang-orang yang beriman, yang mereka menegakkan agama Allah, ya kan. Maka apa yang terjadi di Palestina itu senantiasa kita amati setiap hari itu kan. Ya, kalau si Netanyahu itu ngeyel pengen perang habis-habisan, ya kan, nggak mau ngalah, artinya kemungkinan kecil terjadi perdamaian, berarti itu akan memicu perang dunia ketiga. Karena Amerika nggak akan mungkin setuju kalau Israel itu hilang. Ya, pasti Eropa akan cawe-cawe. Kalau Eropa cawe-cawe, terjadi perang dunia ketiga atau Al-Malhamah Al-Kubra. Ya kan? Atau Armageddon kalau di kitab Injil. Ya kan? Maka wahai pemuda, bersiaplah. Ya kan? Karena sudah dekat gitu kan. Berarti pembayatan Imam Mahdi lebih dekat. Wallahu taala alam bisawab. Wa basyiris sabirin, berikanlah ya kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kalau mereka ditimpa musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah. Kalau ditakdirkan saya meninggal, saya mati di dalam memperjuangkan kebenaran ini, kami kembalinya juga kepada Allah. Ya kan? Kalau dalam saya berdakwah ini harus meninggal dalam kondisi seperti ini, saya kembalinya kepada Allah bersama kesabaran ini. Ya kan? Di dalam saya menegakkan kebenaran, membela kebenaran, ya kan? Kalau ternyata endingnya saya harus
kalah ya secara zahir, toh saya kembalinya kepada Allah. Dan siapapun kembalinya kepada Allah pasti adalah menang. Maka Allah janjikan salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kemudian Allah janjikan kepada orang-orang yang bersabar itu al-fauza bil jannah, bahwa mereka akan memperoleh kemenangan yaitu surga. Wan najata minan nari, dan mereka akan dijauhkan dari api neraka. La yahdha bihi illa sabirun, yang tidak mungkin itu diberikan Allah kecuali kepada orang-orang yang bersabar. Ya kan? Di dalam Al-Qur'an disebutkan di surat Luqman ayat 31, di surat Ibrahim ayat 5, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku, kata Allah, jazaituhumul yauma, pada hari ini saya berikan kepada mereka, ya, saya berikan kepada mereka bagian mereka, ya, bima sabaru, atas kesabaran mereka itu, annahum humul faizun, bahwa mereka adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung di sini maksudnya adalah bahwa mereka orang-orang yang kami masukkan ke dalam surga, kami jauhkan dari neraka. Kemudian wa khassa fil intifa'i bi ayati ahli sabri wa ahli syukri yatamayyazan lahum bihadzal haddil muwafir, bahwa bagi orang yang bersabar itu berarti mereka diberikan oleh Allah kemuliaan yang sangat banyak. Ya, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya yang demikian itu adalah suatu pertanda bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Artinya apa? Orang yang sabar, yang bersyukur itulah yang bisa memetik, ya, manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang ada kesabaran dan kesyukuran dalam dirinya yang bisa menyerap manfaat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu ayat kauniyah maupun ayat kauniyah. Ya. Maka kalau dikatakan kita akan bisa mampu memahami dengan baik, ya, daripada apa yang Allah tunjukkan dalam ayat kauniyah ataupun ayat kauniyahnya itu, kalau di sana bekalnya adalah kesabaran dan kesyukuran, maka kesabaran dan kesyukuran ini adalah merupakan hal pokok yang dipentingkan, ya, di dalam kita ini memahami daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang murid tidak akan mungkin bisa berhasil kalau tidak ada kesabaran. Maka penting bagi santri-santri untuk membaca biografi bagaimana kesabaran para ulama-ulama kita terdahulu. Di antara mereka bahkan ada yang sampai rela berpuasa 3 hari hanya minum air. Minum air. Orang mangan apa-apa, Bu. Supaya apa? Bisa menyisihkan uang untuk beli tinta dan kertas. Sekarang ini semua dimudahkan, ya kan? Kita butuh kitab, ya, digratisi, kita butuh fotokopi, ya kan? Kalau dulu itu nulis, benar-benar nulis, ya kan? Benar-benar nulis. Kalau saya zaman nyantri dulu yang jenggoti betul, Bu, ya. Ini sudah alhamdulillah sekarang ada percetakan buku gitu kan. Tapi kalau zaman dulu para ulama kita itu betul-betul nulis. Pengen punya Quran itu nyalin, Bu. Ya, nyalin dari Qurannya gurunya, disalin, ditulis per lembar itu kan. Maka kalau itu hilang, dipinjam orang sampai hilang, wah itu sedihnya bukan main. Makanya Imam Syafi'i itu selalu mewanti-wanti orang yang pinjam kitabnya gitu kan. Karena apa yang ditulis itu nggak bisa kembali memorinya, ya kan? Saat kita nyantri, jenggoti itu kan, sehingga kita yang paham kitab itu ya kita yang nulis di situ. Kalau itu hilang, gimana kembalikannya coba? Apa saya harus kembali nyantri lagi kan begitu? Iya kan? Maka santri itu harus punya kitab gitu kan, dan harus rajin nyatat. Bu,
Besok bawa buku sama pulpen. Iya, kalau nggak ya kan, kalau di kitab Ta'lim Muta'alim kan dijelaskan begitu. Al ilmu kasaidu wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu seperti hewan buruan, sedangkan tulisan itu adalah tali kekangnya gitu kan. Nek ra ditaleni, ra dibundeli, ilang, Bu. Gitu. Maka no taklim jek biyen jek ini isine kuwi wae gitu bulan balene orang meningkat. Ya, maka penting ya kan. Biasakan menulis ya. Biasakan ilmu itu ditulis. Ya. Kemudian wasabru ahyatul mu'min allati yajulu thumma yarji ilaiha. Maka kesabaran itu diibaratkan adalah seperti saudaranya orang mukmin yang dia pergi terus kemudian pulang. Ya kan? Kemudian wasaku imanihi allati la i'timada lahu illa 'alaiha. Yang kemudian memberikan minum kepada imannya yang enggak ada sandaran kecuali dirinya, yaitu keimanan itu. Kita tahu bahwa iman itu adalah sandaran yang pokok dalam hidup kita. Tapi terkadang iman itu juga kehausan. Iman itu terkadang juga kelaparan. Ya, maka kesabaran itu seolah-olah menjadi air minum, ya kan, menjadi makanan nutrisi yang mengenyangkan bagi keimanan itu sehingga menjadi kokoh kembali. Fala imana liman la sabaralah, maka enggak ada keimanan bagi orang yang tidak punya kesabaran. Wa in kana fa imanu qalil min ghayati dha'fi, maka dikatakan kalau toh pun dikatakan iman itu tinggal sedikit, karena apa? Karena lemahnya seorang itu dalam kesabaran. Wa sahibu mimman ya'budullah ala harfin fa in nasabahu khairun ma'anna bihi wa in nasabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Maka akhirnya orang yang enggak punya kesabaran itu, orang yang minim kesabaran itu, ketika dia beribadah kepada Allah, itu beribadahnya itu hanya kayak di ujung, ya kan? Kalau ini meja, Bu, ya, beribadahnya itu kayaknya di tepian gini, ya kan? Sehingga imannya itu sangat riwin sekali. Ya. Kalau dia diberi nikmat, wah ini karena saya orang beriman, ya alhamdulillah, ini karena kesabaran, ini pas menang gitu kan. Pas kalah gitu kan, itu langsung ibarat orang itu nyemplung jurang gitu kan, langsung nyemplung jurang, ya kan, putus asa, terus kemudian apalagi ada yang bunuh diri, ada apalagi wah ekstasi, apalagi minuman keras gitu kan. Iya, karena kesabarannya hilang, ya kan. Maka orang yang nggak punya kesabaran itu riwin sekali, ibarat orang berdiri di tepian jurang, ya kan. Sehingga sangat rapuh ketika ada ujian, ada cobaan menimpa dirinya, itu cepat banget di sana kehilangan imannya, ya kan. Baru diuji dengan kelaparan, hilang imannya. Baru diuji dengan kegagalan, hilang imannya. Gampang banget di sana. Maka dikatakan dalam Al-Quran itu juga demikian tentang wa minan nasi may ya'budullah ala harfin, di antara orang itu ada yang beribadah kepada Allah itu hanya di tepian gitu kan. Ya. Jadi imannya itu tipis sekali. Sehingga ketika orang-orang beriman mendapat kemenangan, wah dia ikut beryuforia. Ya, saya juga termasuk bagian Anda. Tapi ketika kalah gitu kan, ya kan, digambarkan dalam Al-Quran juga begitu. Oh enggak, saya kemarin tuh bareng sama orang-orang masjid itu cuman kamuflasi. Sing bener saya yo karo karyan itu ya, orang-orang yang rusak gitu kan. Nah ini bahaya, ya bahaya. Karena apa? Enggak punya kesabaran. Lama kan al-imanu nisfaini, karena yang demikian karena iman itu ada dua bagian. Nisfus sabar, sebagiannya adalah kesabaran, wa nisfus syukur, yang sebagiannya adalah syukur. Karena hakikiyan ala man nasa nafsah wa habba najataha wa athara sa'adataha. Alla yuhmilu hadainil aslaini wa yaj'ala
sayrahu ila Allahi baina hadaini tariqaini liyaj'alahu Allahu yauma liqaihi ma'a khairil fariqaini. Karena kalau dikatakan keimanan itu ada dua bagian, yang sebagian itu adalah kesabaran, yang sebagiannya adalah syukur. Jadi dua hal ini dikatakan Allah dalam beberapa ayat yang kami sebutkan tadi adalah dua hal yang nanti mengiringi daripada keimanan itu. Maka hendaknya dua-duanya ini diperhatikan, antara kesabaran dan kesyukuran. Sehingga ketika orang itu diberikan nikmat dia bersyukur, ketika dia diberikan ujian dia bersabar. Artinya kalau saya gambarkan seperti orang yang imannya tipis tadi, seperti orang berdiri di tepian jurang, ya kan? Kalau dia dapat nikmat itu bahagianya luar biasa, ketika dapat ujian dia langsung terjatuh. Kalau orang mukmin tidak seperti itu, ya kan? Dia diberi nikmat, ya, bersyukur, dia diberi ujian dia bersabar, diberi sehat dia bersyukur, diberi sakit dia bersabar, ya kan? Istrinya nurut dia bersyukur, istrinya rodok nurut dia bersabar, ya kan? Anaknya nurut dia bersyukur, anaknya rodok beling tetap bersabar. Tapi dua hal ini memang harus mengiringi gitu kan, harus mengiringi. Ya. Maka antara sabar dan syukur ini bukan berarti terus kemudian masing-masing dijalankan sendiri-sendiri. Enggak, ini dua-duanya bareng. Yo sambil sabar sambil syukur. Sambil sabar sambil syukur. Maka kalau sambil sabar sambil syukur, diberi nikmat, ya syukur, ya sabar. Jadinya begitu, bukan nyatu-nyatu seperti tadi. Diberi ujian, ya syukur, ya sabar. Gitu Bu ya. Ada orang itu ada lubang di jalan, terus dia pakai sepeda motor, bannya terperosok di lubang itu, ya kan? Sehingga dia harus berhenti di situ. Padahal sudah kesusu, sudah mau jadwalnya masuk sudah kelewat, ya, dia sudah terlambat, ya kan? Muring Bu. Gini apa nggih? Umumnya orang telat itu kan muring-muring Bu ya. Ya. Padahal tidak tahunya, seandainya enggak Allah hentikan di situ, ya kan? Dia tetap jalan ke depan, mungkin tabrakan. Artinya apa? Terkadang suatu hal yang kita anggap itu adalah musibah dalam hidup kita, ternyata itu nikmat dari Allah. Ternyata itu nikmat dari Allah. Terkadang Allah tundakan waktu kita, terkadang Allah Allah berikan kita rasa sakit atau kita menderita sakit panas atau batuk atau apa. Ternyata itu adalah pertolongan Allah. Jadi dua-duanya ini antara sabar dan syukur ini tidak dibagi gitu kan, tapi dua-duanya dijalankan bareng. Baik ketika mendapat nikmat maupun mendapatkan ujian. Diberi Allah nikmat, bersyukur, ning yo sabar kan. Engko terlalu gembira, euforia lali gitu kan Bu ya. Orang sabar gitu kan. Akhirnya jinglak-jinglak malah kepleset tiba meninggal gitu. Ya, diberi ujian ya sabar, ning juga bersyukur. Karena bisa jadi di balik ujiannya itu Allah kehendaki kebaikan. Nah, maka kita kalau mendapatkan suatu keadaan yang kurang enak di dalam hati, ucapkan apa? La'alla khair insyaallah. Apa Bu? La'alla khair insyaallah. Mudah-mudahan baik insyaallah. Gitu loh. Ini ada ceritanya itu, cuman agak panjang, saya mungkin lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi ucapan la'alla khair insyaallah, mudah-mudahan baik insyaallah. Jadi apapun di sana, kok hati kita madeg, ada hal yang kita anggap itu kurang enak gitu kan, la'alla khair insyaallah, mudah-mudahan baik insyaallah. Jadi tetap kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dengan begitu nanti akan menjadi manfaat semuanya. Baik, saya cukupkan ya sampai di sini pembahasan kita. Insya Allah pertemuan berikutnya tentang makna dan hakikat kesabaran. Baik, kita cukupkan, kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Muhammad Malam Beto MH Al-Hafiz, luar biasa bicaranya, penguatannya penting sekali. Ini pentingnya ilmu. Makanya kalau saya ingat ketika saya ngajar itu, in learning most important thing is there is change of behavior, there is change of attitude from good into better, from bad into good, from good into better, and from better into the best. This is the most important thing in learning. Inilah yang paling penting dalam belajar. Itu adalah ada perubahan, yaitu perubahan apa? Perilaku, perubahan sikap. Dari yang jelek menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang lebih baik menjadi terbaik. Ini yang terpenting. Maka kita selalu mengikuti kajian seperti ini, ilmu yang sudah dapat, yuk ada perubahan. Kita tahu sholat berjamaah itu pahalanya, keutamaannya luar biasa. Yuk diamalkan. Kalau nggak diamalkan, orang ngomong gunane. Buahnya ilmu itu adalah amal. Nonton gitu? Mungkin saya itu ada perubahan. Ya, there is change of behavior. Kemudian luar biasa betul ini tadi. Perindingan, keimanan, sabaran. Tapi jangan apa takon. Jadi sabar ini piye gitu. Opo bermenang baik, opo piye. Tapi karena waktu ya. Depan. Oke, ngerti kita. Mungkin kalau yakin ini luar biasa. Ngetas hati kita penting ini. Hati kita itu kan kalau bisa naik bisa turun, itu hati kita. Kalau iman kita naik turun, ini salah satunya dicas dengan ilmu, dengan zikir. Itu tadi dua hal itu tadi. Kita tenang itu dua hal untuk ngecas hati kita, yaitu zikir dan ilmu. Ngecas HP nganggo listrik kan ya, dan apa ngomong ya iso, tapi digunakan iso. Nah ini hati kita. Pentingnya iman ini tadi. Iman, dasarnya iman itu kalau saya juga untuk penguatan itu luar biasa. Saya juga baca hal-hal itu luar biasa itu karena iman. Kemudian nanti sholat suruh, waktunya suruh ya, sholat Isra. Terus nanti saat bersama, dan sudah diakhiri majelis ini. Dari saya cukupkan sekian, mohon maaf ya, tapi niat saya baik. Sekali lagi itu biar ada perubahan. Kualitasnya ono baik itu loh. Alhamdulillah maksimal paksakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.